Pernahkah terpikir kenapa selalu ada orang miskin dari zaman dulu sampai sekarang? Ini bukan sekadar kebetulan atau akibat dari malas bekerja. Kemiskinan bukan hanya ada, tapi diciptakan. Tanpa orang miskin, dunia seperti yang kita kenal sekarang nggak akan bisa berjalan. Ada sistem yang sengaja menjaga supaya sekelompok orang tetap di bawah, agar kelompok lain bisa terus di atas. Lu pikir kenapa harga kebutuhan terus naik, sementara upah tetap segitu-gitu aja? Kenapa akses pendidikan berkualitas semakin mahal, sementara pekerjaan bergaji tinggi makin sulit didapat? Kenapa orang yang bekerja keras bertahun-tahun tetap sulit membeli rumah? Semua ini bukan sekadar ketimpangan ekonomi biasa. Ini adalah skenario yang sudah dirancang sejak lama. Tapi yang lebih mengerikan, kebanyakan orang bahkan nggak sadar kalau mereka cuma jadi bagian dari sistem yang nggak adil ini. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Dan yang lebih penting, bagaimana cara kita keluar dari lingkaran setan ini? Kemiskinan bukan sekadar masalah individu yang malas bekerja atau kurang berusaha. Dalam skala yang lebih besar, kemiskinan adalah elemen penting dalam roda ekonomi dunia. Tanpa adanya kelompok masyarakat yang mau bekerja dengan upah rendah, sistem ekonomi modern akan terganggu. Banyak sektor industri bergantung pada tenaga kerja murah, mulai dari pabrik, pertanian, hingga sektor jasa. Bayangkan jika semua orang mampu menuntut upah tinggi atau memilih untuk tidak bekerja di sektor-sektor tersebut, harga barang dan jasa akan melonjak drastis dan dunia seperti yang kita kenal akan berubah total. Itulah sebabnya, meskipun ada banyak program pengentasan kemiskinan, realitanya kesenjangan selalu dipertahankan. Sistem ini bekerja dengan menciptakan batasan yang sulit ditembus. Pendidikan berkualitas semakin mahal, membuat orang miskin kesulitan mengakses ilmu yang bisa mengangkat derajat mereka. Modal untuk memulai usaha besar hanya bisa diakses oleh mereka yang sudah berada di atas. Bahkan pekerjaan dengan gaji yang layak pun seringkali membutuhkan koneksi atau pengalaman yang sulit didapat oleh orang-orang dari kelas bawah. Alih-alih memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sistem justru memastikan hanya sedikit orang yang bisa naik kelas, sementara mayoritas tetap terjebak dalam roda yang berputar di tempat. Media dan budaya populer juga turut berperan dalam mempertahankan status quo ini. Narasi bahwa siapa saja bisa sukses jika cukup bekerja keras terus didorong. Meskipun faktanya tidak semua orang memulai hidup dari titik yang sama. Motivasi dan kerja keras tentu penting, tapi tanpa akses ke sumber daya yang memadai, usaha itu seringkali hanya menghasilkan kelelahan tanpa perubahan nyata. Ini menciptakan ilusi bahwa kegagalan adalah tanggung jawab individu semata, bukan akibat dari sistem yang memang dirancang untuk membatasi peluang. Di sisi lain, pemerintah seringkali menggunakan kebijakan yang sekilas terlihat membantu, tapi sebenarnya hanya mempertahankan ketimpangan. Bantuan sosial, misalnya, lebih sering digunakan sebagai alat politik ketimbang solusi nyata untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Program pelatihan kerja dan bantuan modal usaha seringkali hanya menjadi formalitas, tanpa dukungan yang cukup untuk benar-benar mengubah kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Akibatnya, orang miskin tetap bergantung pada sistem, dan ketergantungan ini justru menguntungkan mereka yang berkuasa. Pada akhirnya, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga alat kontrol sosial. Orang yang sibuk bertahan hidup tidak punya waktu untuk mempertanyakan kebijakan yang menindas mereka. Mereka yang berjuang dari hari ke hari lebih mudah diatur dan dimanipulasi, baik oleh pemerintah maupun korporasi besar. Inilah sebabnya mengapa kemiskinan selalu ada dan terus dipertahankan. Bukan karena dunia kekurangan sumber daya, tapi karena sistem ini memang membutuhkan orang miskin agar tetap bisa berjalan. Seiring berkembangnya ketimpangan sosial, keresahan mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Banyak orang mulai merasa bahwa meskipun mereka bekerja keras, mereka tetap tidak bisa keluar dari kemiskinan. Beberapa generasi muda yang semestinya bisa memanfaatkan pendidikan untuk memperbaiki keadaan justru merasa semakin terjepit. Sementara itu, akses terhadap pekerjaan yang layak semakin terbatas, dan yang tersedia, kebanyakan adalah pekerjaan dengan gaji minim dan tanpa jaminan masa depan. Keresahan ini semakin besar karena harapan yang diberikan oleh sistem pendidikan dan pekerjaan ternyata tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tingkat stres di masyarakat pun semakin meningkat. Banyak orang merasa seperti hidup dalam perangkap tanpa jalan keluar yang jelas. Kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari
dan pendidikan yang terus melonjak semakin memperburuk keadaan. Orang-orang yang dulunya merasa cukup dengan penghasilan mereka, kini merasa bahwa mereka terjepit oleh biaya hidup yang semakin tinggi. Mereka yang ada di kelas menengah mulai merasakan keraguan tentang masa depan mereka, sementara yang berada di bawah garis kemiskinan merasa semakin terpinggirkan dan tanpa harapan. Ketidaksetaraan yang semakin jelas terlihat juga mulai menciptakan ketegangan sosial. Banyak yang mulai mempertanyakan keadilan dari sistem yang ada, tetapi sebagian besar merasa tidak berdaya. Ketika sebagian kecil orang semakin kaya dan berkuasa, mereka yang ada di bawah merasa seolah-olah sistem ini hanya menguntungkan segelintir orang. Ketidakadilan ini tidak hanya memicu rasa frustrasi, tapi juga menciptakan rasa putus asa. Mereka yang hidup dalam kemiskinan merasa bahwa upaya mereka untuk berubah selalu terhalang oleh tembok tak terlihat yang sengaja dibangun oleh sistem sosial dan ekonomi. Keresahan ini juga terlihat dalam bentuk protes atau perlawanan yang semakin banyak muncul di berbagai tempat. Meski tidak selalu langsung berbentuk pemberontakan besar, keresahan ini mewujud dalam ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi yang ada. Banyak yang mulai merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan kebijakan yang diambil lebih banyak berpihak pada mereka yang sudah memiliki kekuatan. Perasaan terpinggirkan ini semakin memperburuk ketidakstabilan sosial dan menciptakan jurang pemisah yang lebih besar antara mereka yang berada di atas dan mereka yang di bawah. Dampak dari kesenjangan sosial yang terus melebar sangat terasa baik di level individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ketika sebagian besar orang hidup dalam kemiskinan, mereka semakin terisolasi dari pusat keputusan ekonomi dan politik. Hal ini menciptakan ketergantungan yang merugikan, di mana banyak orang bergantung pada bantuan sosial atau pekerjaan kasar yang tidak memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Keterbatasan ini menciptakan siklus yang sulit untuk diputus, di mana orang miskin terjebak dalam kondisi yang semakin sulit, sementara yang kaya semakin mengukuhkan posisinya di atas. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada sistem, yang akhirnya merusak struktur sosial yang ada. Pada tingkat negara, ketimpangan ekonomi ini memengaruhi stabilitas sosial dan politik. Negara yang memiliki ketimpangan yang besar cenderung mengalami ketegangan sosial yang lebih tinggi, karena sebagian besar penduduk merasa tidak diperlakukan secara adil. Hal ini dapat memicu protes, kekerasan, dan bahkan radikalisasi di kalangan kelompok-kelompok tertentu yang merasa terabaikan. Ekonomi yang terpusat pada segelintir orang mengarah pada pengendalian pasar yang tidak sehat, menciptakan korupsi, dan memperburuk kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meskipun negara mungkin terlihat makmur di permukaan, ketidakadilan yang mendalam merusak fondasi yang seharusnya menopang kemajuan bersama. Lebih jauh lagi, ketimpangan ekonomi juga menghambat potensi pembangunan jangka panjang. Dengan semakin banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan, banyak potensi manusia yang tidak pernah tereksplorasi atau dimaksimalkan. Pendidikan yang tidak merata, akses ke teknologi yang terbatas, dan peluang ekonomi yang sempit membuat banyak orang tidak mampu mengembangkan keterampilan mereka atau berkontribusi pada perekonomian secara produktif. Negara yang gagal memberdayakan seluruh warganya secara adil akan sulit bersaing dalam perekonomian global, karena mereka hanya mengandalkan segelintir orang dengan kekayaan dan akses. Akhirnya, ketimpangan ini mengarah pada stagnasi, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi semakin langka. Memahami bahwa kemiskinan adalah bagian dari sistem yang lebih besar bukan berarti kita harus pasrah begitu saja. Sebaliknya, pemahaman ini membuka mata kita bahwa ada potensi untuk perubahan. Kesadaran bahwa kemiskinan bukanlah akibat dari nasib semata, melainkan hasil dari sistem yang sengaja diciptakan, memberi kita kekuatan untuk mencari solusi yang lebih bijak. Perubahan bisa dimulai dengan pendidikan yang lebih inklusif, yang memungkinkan setiap orang dari berbagai latar belakang sosial untuk mengakses informasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengubah posisi mereka. Namun, ini bukanlah solusi instan. Perubahan ini memerlukan waktu, kesabaran, dan kesadaran kolektif bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Selain itu, penting bagi kita untuk membangun solidaritas sosial. Orang-orang yang berada dalam posisi lebih baik perlu memberikan dukungan kepada mereka yang berada di bawah, bukan hanya dalam bentuk bantuan materi, tetapi juga dalam bentuk akses ke kesempatan yang lebih baik. Dengan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya,
kita bisa menciptakan ekosistem di mana setiap orang memiliki kesempatan yang lebih adil untuk maju. Masyarakat yang saling mendukung jauh lebih kuat dalam menghadapi sistem yang tidak adil. Jika masyarakat bisa bersatu dan berkolaborasi, mereka bisa menciptakan jalur keluar yang lebih efektif untuk keluar dari kemiskinan, tanpa harus bergantung pada sistem yang ada. Namun, untuk benar-benar keluar dari sistem yang mempertahankan ketimpangan ini, kita juga perlu perubahan struktural yang lebih mendalam. Sistem ekonomi yang lebih adil, yang mengutamakan distribusi kekayaan yang merata, dan memberdayakan lebih banyak orang, perlu diwujudkan. Ini tidak akan mudah, karena pihak-pihak yang diuntungkan dari ketimpangan ini tentu akan berusaha mempertahankan status quo. Tetapi dengan kesadaran kolektif, upaya bersama, dan perubahan kebijakan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan, kita bisa berharap bahwa suatu saat nanti sistem ini akan berubah, memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap individu untuk meraih kehidupan yang lebih baik.